guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan membawakan satu kasus pembunuhan tersadis sepanjang sejarah. Membunuh ratusan anak, tapi pelakunya hampir tidak pernah masuk penjara. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Pedro Lopez, the monster of the Andes, pembunuh 300 anak yang nyaris tidak tersentuh hukum. Di mata banyak orang, Pedro Lopez hanya pria biasa dari Kolombia, tapi di balik wajah datarnya tersembunyi salah satu kisah paling mengerikan dalam sejarah kriminal dunia. Dia dijuluki monster dari Andes. Bukan tanpa alasan, Pedro mengaku telah memperkosa dan membunuh lebih dari 300 anak perempuan di Kolombia, Ekuador, dan Peru. Tapi yang lebih mengerikan bukan hanya jumlah korbannya, melainkan bagaimana dia bisa bebas dan menghilang tanpa ada yang tahu di mana dia sekarang. Pada tahun 1983, Pedro Alonso Lopez resmi dinyatakan bersalah atas pembunuhan terhadap 110 gadis muda di Ekuador. Dan yang bikin tambah ngeri, setelah dia dijatuhi hukuman, dia malah mengaku bahwa jumlah korbannya sebenarnya itu lebih banyak dari itu, sekitar 240 korban, lebih banyak dari yang tercatat oleh polisi. Pedro dikenal sebagai figur yang meneror Amerika Latin pada saat itu, sampai dia dijuluki The Monster of the Andes. Tapi yang paling bikin bulu kuduk merinding adalah kenyataan bahwa setelah dia ditangkap dan dipenjara, dia justru dibebaskan karena dianggap berperilaku baik. Setelah bebas, dia menghilang begitu saja. Gak ada yang tahu di mana dia sekarang. Seorang pembunuh berantai berkeliaran bebas. Gila kan? Pedro tumbuh dalam kehidupan yang penuh dengan kekacauan. Di usianya yang ke-8 tahun, dia diusir dari rumah setelah ketahuan melecehkan adik kandungnya sendiri. Sejak kecil, hidupnya lebih banyak dihabiskan di jalanan dan di dalam penjara. Di usia 10 tahun, dia sudah menjadi pencuri mobil dan menjual hasil curiannya ke bengkel-bengkel gelap. Sebelum menginjak 16 tahun, dia sudah sempat dipenjara karena pencurian. Saat di dalam penjara itu pula, dia mengaku telah membunuh beberapa tahanan yang diduga memperkosanya. Setelah keluar dari penjara, Pedro mulai menjelma menjadi seorang predator sesungguhnya. Dalam sebuah wawancara, dia mengaku bahwa di tahun 1978, dia membunuh lebih dari 100 anak perempuan, rata-rata 3 kali seminggu saat dia berpindah-pindah antara Kolombia, Peru, dan Ekuador. Singkat cerita, dia tertangkap basah oleh salah satu suku yang bernama Ayacucho saat dia mencoba untuk menculik anak perempuan berusia 9 tahun. Menurut hukum adat suku tersebut, dia seharusnya dikubur hidup-hidup sebagai hukumannya. Tapi setelah ada salah satu kepala hukum yang kebetulan berada di sana, membujuk suku itu untuk menyerahkannya kepada polisi Peru. Sayangnya, polisi malah mendeportasi Pedro ke Kolombia tanpa mengajukan tuntutan apapun. Dan sesampainya di Kolombia, Pedro kembali lagi melakukan pembunuhan. Kali ini lebih licin, lebih kejam, dan tetap lintas negara. Kemudian pada tahun 1980, Pedro tertangkap saat mencoba untuk menculik anak pedagang kaki lima. Ketika ditangkap, dia langsung mengaku sudah membunuh sebanyak 110 gadis. Polisi awalnya tidak percaya, mereka pikir Pedro adalah calon narapidana yang hampir gila. Tapi saat ditantang oleh polisi di mana dia membunuh korbannya, Pedro langsung membawa polisi ke lokasi-lokasi tersembunyi dan benar saja satu persatu mayat ditemukan. Saat dihitung korbannya ada 53 orang. Polisi yang awalnya tidak percaya tiba-tiba saja terdiam dan langsung menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan monster sungguhan. Dalam persidangan, Pedro Lopez dihukum atas 110 pembunuhan.
Tapi dia sendiri bilang korbannya jauh lebih banyak dari itu. Tapi sayangnya polisi menolak menggali lebih dalam karena curiga Pedro Lopez hanya berusaha memperpanjang proses hukum. Akhirnya dia dijatuhi hukuman penjara selama 16 tahun. Karena dinilai mengalami gangguan jiwa, dia tidak dipenjara melainkan ditempatkan di rumah sakit jiwa. Disinilah polisi melakukan kesalahan terbesar. Seharusnya dia menjalani hukuman selama 16 tahun. Pedro Lopez dibebaskan lebih awal hanya 14 tahun karena dia dianggap kooperatif dan berkelakuan baik. Syaratnya dia cuma harus membayar denda sekitar 50 US dollar dan rutin datang untuk konseling. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Dia tidak pernah muncul lagi setelah kebebasannya. Saat keluar dari rumah sakit jiwa, dia menghilang begitu saja sejak tahun 1998. Tidak ada yang tahu di mana keberadaannya. Dan yang bikin lebih tambah gregetan, pihak kepolisian tidak benar-benar berusaha untuk mencarinya. Mereka seolah percaya bahwa setelah 14 tahun dibina oleh psikiater, Pedro sudah menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Tapi harapan itu runtuh begitu saja pada tahun 2002. Muncul kembali kasus hilangnya sejumlah gadis muda. Polisi mencium kemungkinan bahwa ini ulah dari Pedro Lopez. Tapi lagi-lagi dia tidak pernah ditemukan atau ditangkap. Sampai hari ini, Pedro Lopez masih menjadi salah satu pembunuh berantai paling mengerikan dalam sejarah. Bukan hanya karena banyaknya korban, tapi juga karena kenyataan bahwa dia mungkin saja masih bebas di luar sana dan tidak ada yang tahu kapan atau apakah dia akan membunuh lagi. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching, see you next video. Bye-bye.